Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Di sini saya tidak membahas mengenai dari mana asal hukum asumsi tarik-menarik berasal. Saya hanya akan membahas bagaimana mempraktekannya dalam keseharian untuk mendapatkan impian yang dituju. Hukum alam semesta sebenarnya sudah dari kecil telah kita gunakan. Namun, seiring berjalannya waktu dan banyaknya pengalaman buruk terjadi, serta trauma yang dihadapi, akhirnya kreativitas sebagai seorang dewasa lebih rendah dibandingkan dengan saat kita masih kecil. Rekan-rekan, tidak perlu bingung mana yang lebih dahulu diaplikasikan, hukum tarik-menarik atau hukum asumsi. Ini bisa dipraktekkan bersamaan. Namun, kunci dalam mengaplikasikan hukum alam semesta adalah dengan membersihkan energi dalam diri terlebih dahulu, merubahnya dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Perbedaan hukum tarik-menarik atau law of attraction adalah menarik sesuatu yang positif ke dalam diri menggunakan pikiran. Sedangkan hukum asumsi menggunakan pengalaman dengan menghadirkan rasa, gambar tertentu, tempat atau lokasi tertentu, kondisi, situasi tertentu, ke dalam pikiran atau alam bawah sadar yang seakan-akan gambar, lokasi, tempat, dan situasi tersebut telah dimiliki dan telah terjadi. Rekan-rekan, layaknya anak bayi yang baru lahir, masih bersih dari imajinasi buruk dan pengalaman buruk. Itulah gunanya jiwa dibersihkan agar kita seperti bayi yang baru lahir, bersih, dan karena jiwa kita bersih, maka dapat memudahkan dalam menarik energi positif saat menggunakan law of attraction dan memudahkan dalam menggunakan hukum asumsi untuk menghadirkan pengalaman yang kita ciptakan. Yang saya jalani selama mendapatkan impian, sulit rasanya jika masih ada energi negatif dalam diri. Jika hati dan keadaan dalam diri belum healing, semua hukum penciptaan alam sulit diaplikasikan karena isi pikiran, hati, dan perasaan berada pada energi rendah. Rekan-rekan silakan dilihat ya video saya yang lain dalam proses membersihkan jiwa. Alam semesta akan memberikan semua energi baik dan buruk, atau keadaan baik maupun keadaan buruk. Jika kalian tidak terpengaruh pada yang buruk dan tetap memilih energi baik, maka ilahi akan terus menguji di titik telah pasrah total. Di suatu titik, di mana sebelumnya kita sangat menginginkan impian tertentu terwujud. Namun, di suatu keadaan tertentu, kita tidak lagi menginginkan impian tersebut. Disitulah Allah justru mewujudkan impian kalian. Ilahi atau Tuhan semesta alam merasa butuh untuk mengetahui, memvalidasi apakah energi kita benar-benar sudah bersih, sudah tinggi, atau masih perlu diuji kembali. Jika diri sendiri tidak menjadi negatif pada saat alam semesta menguji, maka ilahi menyetujui atau memvalidasi energi sesuai dengan kesiapan atau kepasrahan diri sendiri. Rekan-rekan, tonton juga ya video saya yang lain dalam merubah energi buruk dari luar diri agar tidak mempengaruhi diri sendiri. Jika rekan-rekan telah membersihkan jiwa atau healing dari trauma atau ego,
Maka praktekkan hukum asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pada saat rekan-rekan meditasi atau tafakkur, hadirkan rasa. Jika kalian telah memutuskan sesuatu impian atau tujuan hidup, imajinasikan seolah-olah telah terjadi. Ini juga telah saya share di video saya yang lain. Silahkan ditonton ya. Yang kedua, sebelum tidur, pikiran, tubuh harus dalam keadaan rileks untuk dapat memprogram impian ke dalam mimpi. Sebisa mungkin tidak ada energi buruk sebelum tertidur, yang menyebabkan impian terprogram buruk saat tidur. Untuk itu, musik relaksasi atau zikir diperlukan agar otak atau pikiran memprogram ketenangan dan program dengan afirmasi ke dalam tidur atau mimpi. Yang ketiga, saat bangun tidur, kita harus memprogram kembali diri sendiri untuk terus berada pada vibrasi atau energi tinggi. Sebelum melakukan aktivitas seharian, program kembali pikiran dengan meditasi dan masuk ke dalam diri untuk memprogram pikiran dengan pengalaman, rasa, dan gambar tertentu atau situasi tertentu yang diinginkan, seolah-olah situasi tertentu atau pengalaman tertentu atau gambar tertentu telah terjadi. Yang keempat, fokus mindful. Selama aktivitas, tidak terburu-buru dalam melakukan aktivitas. Resapi, nikmati, dan hirup udara yang diberikan hari ini. Hadirkan rasa tenang dan hadirkan rasa bahagia seolah-olah kalian adalah orang yang terus-menerus dianugerahkan dunia dan isinya oleh Allah. Yang kelima, tidak berpikiran negatif dengan mengeluh dan tidak mendengar keluh kesah orang lain. Tidak terpancing energi di luar diri. Sebisa mungkin, tidak entertain drama hidup yang kalian tahu bahwa itu adalah negatif. Rekan-rekan, dengan mempraktekkan semua yang saya sarankan bersamaan dengan zikir, apalagi tidak hanya di pikiran, tapi juga di hati. Dengan kita menyebut, itu berarti memprogram, mengulang-ulang kalimat-kalimat ilahi, sifat-sifat ilahi ke dalam hati, pikiran, di setiap kegiatan, maka otomatis energi kita matching dengan frekuensinya. Dengan sifat-sifatnya yang terpuji, maha benar, maha besar, lalu mengagungkannya di semua kegiatan, serta memujinya, maka otak, pikiran, diri sendiri telah memprogram energi tinggi atau ilahi. Oleh karena itu, samakan dan program pikiran dengan frekuensinya, sifat-sifatnya, karena frekuensi ilahi hanya mendengar yang sama dengan frekuensinya. Demikian video kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.